I am destiny. I am destiny. I am destiny. Shalom Destiny. Saya percaya bahwa di mana saja saudara berada, saudara yang sedang menyaksikan live streaming ini, saya percaya bahwa ada kasih Tuhan, ada hadirat Tuhan di mana saja saudara berada. Amin. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, menikmati hari yang Tuhan jadikan hari ini dengan luar biasa. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam pujian, ada mujizat di dalam pujian. Pada waktu saudara menaikkan pujianmu kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujianmu kepada Tuhan, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ambil waktu terbaik saudara dengan Tuhan hari ini. Biarlah saudara merasakan hadirat Tuhan, merasakan lawatan kasih Tuhan. Percaya bahwa pada waktu kita menyembah Tuhan, ada kuasa yang terjadi, ada mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memujimu, mengagungkanmu, kami meninggikan namamu. Haleluya.
bersama-sama menyanyi. Yes Tuhan, kami mengangkat hati kami mau memuji-Mu, kami mau memandang wajah-Mu yang kudus, sampai Tuhan memalingkan wajah-Nya saat ku sembah. Yes, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan lebih lembut. Yes, kami mengangkat hati kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku pandang hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami, melawat setiap kami. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Kau Tuhan yang sungguh baik. Kami percaya pada waktu kami memuji dan menyembah-Mu, kami percaya ada kuasa yang Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau membawa pujian yang terbaik kami kepada Tuhan. Biarlah Allah semakin dipermuliakan, biarlah seluruh bangsa tunduk dan hormat kepada Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Saudara yang siap memuji dan menyembah Tuhan hari ini, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, sebab Dia Allah yang layak menerima pujian dan penghormatan pada hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan jangan lelah. Yeah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekarang Bapak Ibu Saudara sendiri nyanyikan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Shalom, mari kita akan memberikan yang terbaik dari persembahan kita. Sebelum kita memberi, kita akan membaca satu ayat dari firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Biarlah persembahan ini menjadi ucapan syukur dalam berkat yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini. Kita merasakan bahwa Allah sangat baik dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan selalu akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang selalu ada buat kami. Kami akan memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki saat ini Tuhan. Berkati persembahan ini, biarlah kami memberi dengan hati yang tulus, dan Engkau yang akan mengambil alih dan memberkati pekerjaan kami, memberkati bisnis kami, memberkati kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Bapa, kami akan memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang setuju dengan saya bahwa Allah kita hebat, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yeay, Allah kita hebat. Yes God, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang dahsyat. Ku hidup oleh anugerah-Nya, karena kasih-Nya, kita diselamatkan. Saat Dia janji, Ia genapi. Dia Allah yang tepat pada waktunya. Katakan kebenaran, kebenaran yang menghidupkan, menerangi setiap langkahku, menerangi setiap langkahku. Jangan engkau takut, Dia
besertamu. Dia Allah yang tepat pada waktunya. Saat kita sakit, deklarasikan kesembuhan. Saat kita lemah, deklarasikan kekuatan. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita, Allah pemenang. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita, Yesus namanya. Allah kita, Yesus namanya. Amin. Ku hidup oleh anugerahnya, karena kasihnya, karena kasihnya kita diselamatkan. Saat Dia janji, Ia tepati. Dia Allah yang tepat pada waktunya. Kebenaran yang menghidupkan, amin, menerangi setiap langkahku. Jangan engkau takut, Dia besertamu. Dia Allah yang tepat pada waktunya. Saat sama-sama deklarasikan. Pada saat saudara sakit, deklarasikan kesembuhan. Yes God. Deklarasikan kekuatan. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita, Allah pemenang. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita, Yesus namanya. Sekali lagi katakan, saat kita sakit, deklarasikan kesembuhan. Saat kita lemah, deklarasikan kekuatan. Allah kita hebat, amin, Allah kita dahsyat, Allah kita, Allah pemenang. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita, Yesus namanya. Allah kita, Yesus namanya. Allah kita, Yesus namanya. Kasih kemuliaan buat Allah kita, Yesus namanya. Amin. Haleluya. Persiapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Bersyukur karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu setia dengan janji-janjinya, dan janjinya selalu ya dan amin dalam kehidupan saudara dan saya. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar.
seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam rencana-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yes Tuhan, kami terima kemenangan dari-Mu pada hari ini. Mengucap syukur karena Engkau Allah yang besar, Allah yang setia dengan janji-janjinya. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Mengurapi kami semua yang mendengarkan. Biarlah firman Tuhan itu boleh masuk dan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh mencontohkan atau memodelkan karakter Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan Allah. Karena kita percaya bahwa firman akan menolong kita, meneguhkan kita. Karena juga saya percaya bahwa firman Tuhan dapat menyembuhkan, dapat memberkati kita masing-masing dimanapun kita berada. Dan hari ini kita melakukan ibadah online karena bertabrakan dengan hari yang nyepi. Dan saya percaya juga bahwa tidak ada yang kurang dengan kasih Tuhan. Mau online, mau offline, tetap punya kuasa. Amin. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih
buat kasih-Mu yang besar bagi kami masing-masing. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terbatas oleh waktu, oleh ruang, oleh apapun. Itulah sebabnya pagi hari Tuhan kami bersyukur. Kami punya Allah yang besar. Kami mau siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan semua sidang jemaat yang mendengarkan secara online. Tuhan memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan bagi mereka Bapa. Pada waktu mereka mendengar firman ini, mereka dapat dipulihkan, mereka dapat diberkati, mereka dapat disembuhkan oleh setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami siap diberkati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, nah hari ini saya akan berkhotbah di seri yang terakhir, di Matius 5, ya, kita berbicara mengenai mengasihi tanpa batas. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa salah satu nilai kerajaan Allah adalah mengasihi. Ya, mengasihi ini sudah dikasih Tuhan memang butuh proses. Ya, tidak mungkin kita mengasihi terus-menerus kalau orang itu menjengkelkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa mengasihi tanpa batas. Nah, kita sebagai seorang murid Tuhan Yesus, kita mesti belajar mengasihi tanpa batas. Ya, berkali-kali, berulang kali. Sama seperti Tuhan Yesus. Pada waktu kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, Tuhan Yesus tetap memilih untuk mengasihi kita. Makanya, salah satu nilai atau value dalam kerajaan Allah adalah mengasihi. Jadi, mari kita belajar mengasihi tanpa batas. Ya, mengasihi tanpa batas. Bagaimanapun caranya kita disakiti, dikecewakan, jadilah orang yang suka mengasihi tanpa batas. Nah, hari ini kita belajar di Matius 5, masih dalam kitab Injil Matius. Matius 5 ayat 43 sampai pada ayat yang ke-48. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan bisa simak bersama-sama dengan saya dalam kitab Injil Matius Matius 5 ayat 43 sampai pada ayat yang ke-48. Demikian bunyi firman Tuhan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46, apabila kamu mengasihi orang mengasihi kamu, apakah upamu? Ya, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudara saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Ya, bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, ya, Allah menuntun kita untuk mengasihi. Ya, apapun kondisi, apapun situasi kita. Tetapi saya mau beritahu saudara, Bapak Ibu saudara, bahwa salah satu nilai atau value dalam kerajaan Allah adalah mengasihi. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, kita mesti belajar bahwa kasih adalah inti dari kerajaan Allah. Ya, makanya Yesus menuntut murid-muridnya supaya memiliki kasih yang radikal, kasih yang kuat, kasih yang luar biasa. Ya, sebagai seorang murid, sebagai seorang pengikut Kristus. Ya, makanya kita mesti membedakan diri kita pada orang dunia dan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan adalah kasih adalah hal yang paling penting dalam dunia ini. Ya, makanya jangan heran kalau orang tidak memiliki kasih dalam hidupnya, mukanya cemberut, ya, tidak ada tujuan hidupnya. Makanya Pak, di dalam bukunya Leo Tolstoy mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki kasih, dia sebenarnya tidak memiliki tujuan hidup yang benar. Itulah sebabnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita belajar mengasihi lebih dalam, lebih kuat lagi. Ya, mengasihi itu bukan hanya sekedar mengasihi orang yang kita kenal, mengasihi orang di gereja, mengasihi komsel-komsel atau mengasihi yang murid. Enggak, orang yang tidak kita kenal pun kita harus belajar untuk mengasihi. Amin. Kita mesti belajar mengasihi.
Ya, maka dalam 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan bahwa demikian tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan paling besar di antaranya adalah kasih. Makanya, jadilah orang yang miliki kasih tanpa batas. Bilang orang di sampingmu, jadilah orang yang miliki kasih tanpa batas. Amin, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini kita membaca, ya, tadi kita sudah membahas Matius 5 ayat 43 ayat 48. Saya mau bahas 3 poin bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan hari ini. Yang pertama, the world standard of love, ya, standar kasih dunia. Ya, kalau kita baca dalam Matius 5 ayat 43 mengatakan bahwa kamu telah mendengar firman bahwa kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun dalam perintah yang asli dalam kitab Imamat 19 ayat 18, di sana dikatakan bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, siapakah sesama manusia kita? Ya, apakah orang-orang di sekitar gereja kita, atau orang-orang di sekitar lingkungan kita, atau orang-orang di sekitar tempat kerja kita? Tetapi kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, siapapun, ya, kadang-kadang orang yang menjengkelkan. Ya, Alkitab bilang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kalau saudara mengasihi dirimu sendiri, maka saudara juga pasti memiliki kasih dan mengasihi banyak orang. Makanya kita belajar, ya, salah satu contoh yang paling terbaik adalah Tuhan Yesus. Pada waktu berada di atas kayu salib, pada waktu dia disalibkan, ditusuk, ya, diludahi, bisa saja sebenarnya dia singkirkan semua orang-orang yang jahat, tapi dia tetap stay di kayu salib. Ya, bahkan mengatakan bahwa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu kalimat yang paling luar biasa dalam diri Tuhan Yesus. Sebenarnya bisa saja dia hentikan segala kejahatan-kejahatan tersebut, tapi dia memilih untuk stay di atas kayu salib. Kenapa? Karena dia mengasihi saya dan saudara. Nah, hari ini saya mau beritahu saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saudara mengatakan, oh saya mengikuti Yesus, saya mencintai Yesus, saya adalah seorang murid, ya, saya pengikut Yesus Kristus, maka saudara harus memilih untuk mengasihi. Apapun kondisinya, apapun cobaannya, memilih untuk mengasihi, ya. Kita mesti belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kita belajar untuk mengasihi, ya. Kasih tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Ya, kalau kasih dunia kan berpusat pada diri sendiri. Saya. Kalau kamu mengasihi aku, barulah saya mengasihi kamu. Ya, kalau kamu mengasihi saya, baru saya mengasihi kamu. Itu kasih dunia, itu kasih bersyarat. Ya, karena saya melihat banyak orang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka selalu, kalau mereka mengasihi orang selalu punya syarat. Ya, kalau mereka menolong orang selalu punya syarat. Itu kasih dunia, itu selalu bertentangan dengan kasih Allah. Selalu bertentangan dengan Alkitab. Makanya kita mesti belajar, ya, jadilah orang yang mengasihi tanpa batas. Ya, kasih dunia dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7, nanti saudara bisa baca di rumah. Kasih dunia, kasih yang bersyarat. Sedangkan kasih Allah dalam Alkitab, kasih yang tanpa syarat. Ya, kasih tanpa syarat. Dan kita sebagai seorang murid, kita harus memilih menjadi orang yang kasih tanpa syarat. Kadang-kadang orang yang kita sudah tolong, orang yang kita sudah, ya, menghabiskan waktu bersama-sama dengan mereka, tapi mereka memilih untuk tidak mengasihi kita, it's okay. Kita tetap setia untuk mengasihi mereka. Kenapa? Karena kita adalah seorang murid Tuhan Yesus. Karena kita memiliki kebenaran dalam diri kita. Ya, kasih dunia, kasih yang berorientasi pada diri sendiri. Ya, sedangkan kasih Allah, kasih yang berorientasi pada orang lain. Nanti saudara bisa baca dalam kitab Filipi 2 ayat 3 dan 4. Ya, kasih Tuhan selalu berorientasi pada orang lain. Dan saya mau beritahu saudara ini sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang yang mengikuti Yesus Kristus, pastikan kasih saudara adalah kasih yang selalu berorientasi kepada orang lain, bukan diri sendiri lagi. Ya, makanya kalau banyak orang, kalau ada orang yang masih mengasihi, masih ada syarat, itu saya pastikan itu bukan kasih yang berasal dari Tuhan.
Makanya kita mesti belajar kasih yang benar dari Tuhan. Ya, kasih dunia, kasih yang terbatas. Kasih dunia itu terbatas. Orang yang tidak mengenal Tuhan pasti kasihnya terbatas. Ya, misalkan kalau kita sudah baik sama dia, ya sering-sering traktir dia, sering-sering kasih dia pinjaman, pasti kasihnya bagus. Tapi kalau sedih balik, pada waktu kita sudah tidak memberi pinjaman atau sudah tidak traktir lagi, pasti kasihnya berbeda. Tapi selalu Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu tidak seperti itu. Ya, kasih sekali lagi kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang selalu siap sedia. Nah, itulah sebabnya kita mesti belajar. Ya, hari ini kita belajar bahwa jangan pernah berhenti mengasihi orang lain. Amin. Nah, yang kedua adalah standar kasih kerajaan, the kingdom standard of love. Standar kasih kerajaan, ya, di dalam kerajaan Allah itu punya standar kasih yang benar, ya. Dalam Matius 5 ayat 44 sampai pada ayat 45 mengatakan bahwa tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, standar kasih kerajaan Allah itu selalu berbeda dengan kasih dunia. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, ya, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Ya, inilah kasih Tuhan yang benar, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Selalu berbeda dengan kasih dalam dunia ini. Ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tidak mungkin bisa terjadi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin bisa terjadi kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus. Tidak mungkin bisa terjadi kalau kita tidak mengenal firman Allah. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang sudah bikin jahat sama kita? Bagaimana mungkin kita berdoa bagi orang yang sudah bikin kita kesal? Tidak mungkin. Tetapi Alkitab berkata, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ayat 44 mengatakan, aku berkata kepadamu, ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya pikir ini sebuah perintah. Ini perintah Tuhan. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, maka kalau saudara sebut diri sebagai seorang pengikut Yesus, sebagai seorang murid Yesus, ini sebuah perintah. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tidak ada pilihan, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Memang sakit secara manusia, tetapi ini firman Tuhan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau beritahu saudara, ya. Siapa orang hari ini yang mungkin yang bikin saudara susah, bikin saudara kesal, ya. Mungkin itu keluarga, mungkin itu saudaramu, mungkin itu orang-orang di sekitar, mungkin itu bosmu. Saya mau bilang bagi saudara, Alkitab bilang, ya, Alkitab saya mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Memang tidak gampang. Tetapi pada waktu kita baca firman Tuhan, mari kita renungkan, ya, melepaskan pengampunan dan berdoalah bagi orang yang bikin susah hidupmu. Memang tidak gampang. Saya juga memang tidak gampang, tetapi saya belajar, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Saya mau belajar bahwa mengasihi itu adalah salah satu nilai kerajaan Allah. Tinggal saudara pilih, sudah mau mengampuni, sudah mengasihi, atau sudah tetap membenci. Nah, saya mau bilang bagi saudara, orang yang membenci itu sama dengan dia menyimpan racun dalam dirinya. Sekali lagi saya mau bilang bagi saudara, orang yang suka membenci sama dengan menyimpan racun dalam dirinya. Dan racun itu bahkan pasti akan bisa berkembang dalam tubuhnya dan suatu saat pasti akan mati. Makanya jangan pernah menyimpan racun dalam diri Anda. Ya, kita mesti belajar, ya, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Alkitab bilang pada waktu kita mengasihi, pada waktu kita berdoa bagi musuh kita, pada waktu kita melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang membuat kita kecewa, Alkitab bilang ayat 45, karena demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Nah, saya mau bilang bagi saudara, semua kita pasti rindu yang namanya disebut sebagai anak Bapa, anak Raja di surga. Ya, tetapi harus ada syarat yang kita harus lakukan, yaitu mengasihi, melepaskan pengampunan bagi musuh-musuh kita. Amin, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, belajar, ya.
Kalau ada di antara saudara yang dengar firman ini, belajar lepaskan pengampunan. Ya, jangan simpan sakit hati, kekecewaan, ya, kepahitan, ya. Karena saya mau bilang bagi saudara, umur kita mungkin ya 80 tahun. Tidak mungkin selama 80 tahun kita simpan sakit hati terus menerus. Kita sakit hati sama tetangga, sakit hati sama orang di teman pelayanan yang gara-gara mungkin dia pinjam uang, dia tidak kembalikan, kita sakit hati. Bagaimana mungkin kita hidup dalam kerajaan Allah? Tidak mungkin. Kita mesti belajar lepaskan pengampunan, doakan orang tersebut. Amin. Amin Bapak Ibu Jemaat. Kita mesti belajar itu. Ini perintah dari Tuhan, bukan saya. Maka alangkah lebih baiknya kalau saudara mau disebut sebagai anak-anak Bapa di surga, belajar melepaskan pengampunan, belajar mengasihi, dan belajar untuk berdoa buat setiap masing-masing orang yang membuat hidupmu kecewa hari ini. Amin. Nah, ada beberapa kutipan dari Pak John Maxwell yang saya bisa mau sharingkan bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Ya, bahwa love is not about what we give, ya, but about what we give. Ya, kasih tidaklah tentang apa yang kita dapatkan, ya, melainkan tentang apa yang kita berikan. Perhatikan baik-baik. Love is not about what we get, ya, but about what we give. Kasih tidaklah tentang apa yang kita dapat, tetapi bagaimana kita memberikan pengampunan melalui kasih kita kepada orang lain. Makanya kita mesti belajar Bapak Jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa bukan tentang bagaimana kita mendapatkan kasih daripada orang lain, tetapi kitalah harus yang memberikan kasih kepada orang lain. Itu berbedanya kita sebagai seorang murid. Kalau dunia, mana mungkin boro-boro dia memberikan kasih kepada kita, siapa kau? Tapi kita sebagai seorang murid Yesus, kita harus memberikan kasih terlebih dahulu kepada orang lain. Barulah kita disebut sebagai seorang murid. Amin. Ya, kita tidak dapat memaksa orang lain untuk mengasihi kita, tetapi kita dapat memilih untuk mengasihi orang lain. Ya, we cannot force others to love us, but we can choose to love them. Ya, kita tidak dapat memaksa orang lain untuk mengasihi kita. Saudara tidak bisa memaksa orang lain untuk mengasihi kamu, tidak bisa. Tapi kitalah yang harus mengasihi mereka. Saudara tidak bisa memaksa, contohnya Penina untuk harus mengasihi, saya tidak bisa, saya tidak bisa paksa dia. Tapi saya harus berusaha untuk mengasihi dia. Kenapa? Karena saya berbeda. Demikian juga Bapak Ibu Jemaat yang lain. Ya, saudara tidak bisa memaksa suami Anda untuk mengasihi saudara, tidak bisa. Tapi saudara yang harus berusaha untuk memaksa dirimu, memberikan kasih kepada suamimu. Itu baru benar. Itu yang dikatakan oleh Pak John Maxwell, dan saya pikir itu benar. Amin Bapak Ibu Jemaat, kita mesti belajar. Ya, kita tidak dapat memaksa orang lain untuk mengasihi kita, tapi kita harus memaksa diri kita untuk mengasihi mereka. Kita harus paksa diri kita untuk mengasihi mereka, dan itulah kasih yang sesungguhnya dalam hidup ini, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, itulah kasih yang sesungguhnya, dan Yesus melakukan di atas kayu salib. Dia tidak bisa paksa murid-muridnya untuk menolong dia, dia tidak paksa murid-muridnya untuk melepaskan kasih kepada dia tidak bisa paksa. Tapi dia berusaha untuk memaksa dirinya untuk mengasihi setiap orang-orang yang bikin kejahatan dalam hidupnya. Dan ini yang saya mau bilang bagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan hari ini. Tolong please, ya, please, hidup ini singkat, ya. Saudara tidak mungkin hidup lama dalam dunia ini. Ya, jadilah orang yang suka mengasihi. Karena itu memang standar dalam kerajaan Allah, nilai yang kita harus miliki dalam dunia ini. Ya, mengasihi tanpa batas. Amin, Bapak Ibu Jemaat. Yang ketiga, yang terakhir, mengasihi tanpa batas. Ya, Matius 5 ayat 46 sampai 48 mengatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu juga memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah berbuat demikian juga? Ya, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu?
Dan saya mau bilang bagi saudara ini, kalau saudara hanya mengasihi orang yang mengasihi saudara, ya, kalau hanya mengasihi orang-orang yang mungkin sering bersama-sama dengan saudara di setiap hari, ya, yang mungkin rasa aman dengan saudara, Alkitab bilang apa upahmu, ya, pemungut cukai juga bisa lakukan, orang gila juga bisa lakukan, ya. Tapi saya mau bilang bagi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, siapapun bisa lakukan. Yang membedakan adalah pada waktu kita mengasihi, sekali lagi, orang yang tidak mengasihi kita. Walaupun dia menyakitkan, menjengkelkan, tetap kita memilih mengasihi mereka. Itu yang disebutkan Tuhan Yesus. Dan mari kita belajar ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ya. Dan apabila kamu memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita belajar hari ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, jangan sampai sekali lagi kita memilih-milih untuk mengasihi. Ya, memilih untuk mengasihi. Ya, kalau sekali lagi kalau orang tersebut dia baik sama saya, barulah saya baik sama dia. Tadi kita hari ini belajar bahwa Alkitab bilang mengasihi sesama termasuk musuh kita. Jadilah orang yang suka mengasihi. Jadilah orang yang selalu melepaskan pengampunan bagi setiap orang-orang yang membuat kita sakit hati, kecewa, ya. Karena itu salah satu khotbah Tuhan Yesus di bukit, menekankan bahwa mengasihi, ya. Kenapa itu Yesus berbicara seperti itu, memberikan perintah bagi kita? Saya pikir itu penting, ya. Karena salah satu, ya sekali lagi, nilai kerajaan Allah adalah mengasihi tanpa batas, ya. Bayangkan kalau Tuhan Yesus, ya, pada waktu disalibkan, dibawa ke Golgota, ditendang, ya, dipaku, kemudian dia lepas, dia perintah, dia minta kepada Bapaknya, hancurkan ini. Maka kita tidak mungkin ada hari ini. Tapi Yesus memilih untuk bertahan sampai selesai. Kasih. Dan hari ini saya memberitahu Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita belajar melepaskan pengampunan. Tetap mengasihi setiap orang, ya, yang membuat kita kecewa, sakit hati. Tetaplah kita belajar mengasihi, supaya kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini sebelum saya sampai selesai berkhotbah, saya ingin berdoa bagi saudara. Ya, kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan mungkin kecewa dengan seseorang, ya, sakit hati dengan seseorang, ya, benci dengan seseorang, ya, ingin balas dendam dengan seseorang, ingin bunuh dengan seseorang, saya mau beritahu saudara, stop. Saudara sudah dengar firman Tuhan. Belajar mengasihi musuh. Belajar berdoa buat orang-orang yang membuat saudara kecewa. Itu Alkitabiah. Dan itu salah satu perintah Tuhan. Maka kalau saudara sebut diri sebagai seorang murid, sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus, nah hari ini saya mau beritahu saudara, ya, belajarlah untuk mengasihi. Mengasihi itu indah, sehat, membuat kita sehat. Ya, biarkan orang-orang membenci kita, tapi tugas kita adalah sekali lagi mengasihi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa paksa orang untuk mengasihi kita, tapi kita harus memaksa diri kita untuk mengasihi mereka. Kenapa? Karena nilai kerajaan surga adalah mengasihi. Tuhan berkati saudara. Ya, kalau ada di samping saudara, ya, teman ibadahmu hari ini mungkin saudara sakit hati dengan dia, segera lepaskan pengampunan. Ya, selesai khotbah ini minta maaf, peluk dia. Ya, karena saudara sudah tahu firman, sudah dengar firman Tuhan. Jangan simpan sakit hati, kekecewaan, kepahitan masa lalu. Ya, segera lepaskan pengampunan. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa bekerja secara maksimal dalam hidup saudara. Tuhan berkati Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Mari saya mau berdoa bagi saudara. Taruh tangan kananmu di kiri di dadamu, dan angkat tangan kananmu, saya berdoa bagi saudara. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menolong kami supaya kami tetap belajar untuk mengasihi, melepaskan pengampunan. Karena itu salah satu perintah dari Tuhan Yesus. Pada waktu kami mengasihi, pada waktu kami mengampuni, kami disebut sebagai anak-anak Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa.
Tolong kami Bapa, supaya kami menjadi orang yang suka mengasihi, suka mengampuni, mengasihi satu sama lain, berdoa bagi musuh, berdoa bagi orang-orang yang membuat kami kecewa, membuat kami sakit hati. Tolong kami Bapa, supaya kami belajar untuk mengasihi mereka, belajar untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menolong kami, supaya kami tetap bertumbuh dalam kasih Tuhan. Karena pada waktu kami bertumbuh dalam kasih Tuhan, kami disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bahwa setiap jemaat-Mu, hamba-Mu hari ini, yang mungkin simpan sakit hati, kekecewaan, yang tidak mau mengasihi, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah hati mereka, supaya mereka jadi orang yang suka mengasihi, orang yang suka mengampuni. Pada waktu mereka mengampuni, Tuhan pasti menolong mereka. Tuhan pasti membebaskan mereka. Tuhan pasti menyembuhkan mereka. Karena itu adalah perintah Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami berdoa, berkati semua sidang jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan secara online. Tolong mereka, supaya mereka tetap memilih untuk mengasihi Tuhan sampai kapanpun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Jangan lupa setelah ini, semua Bapak Ibu jemaat, para pemimpin, jangan lupa mendoakan, merangkul bagi murid-murid, bagi anggota yang ada bersama-sama dengan saudara. Kalau boleh peluk mereka, kasihi mereka apa adanya, ya. Dan juga bagi jemaat, ya, kasihilah semua pemimpinmu. Mereka tidak sempurna juga, mereka masih makan nasi putih, masih minum air putih juga. Selama mereka masih hidup, pasti juga bisa membuat kesalahan. Tapi saya mau bilang bagi saudara, belajar untuk mengasihi mereka. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. God bless you. Hai Destiny, senang sekali bisa berjumpa lagi di minggu ini dalam Destiny Highlight. Bersama saya Penina dan saya Densi. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Selamat bergabung di keluarga Destiny Community Bali. Jangan lupa juga kembali bergabung bersama kami di ibadah minggu berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang rindu bertumbuh di dalam Tuhan, bergabunglah bersama kami di dalam live group yang diadakan beberapa area di Dalung, Kedampang,
pancoran, sesetan, dan sedap malam. Belajar bersama dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan lebih baik daripada seorang diri. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 5 ayat 3, "Pada pagi hari ya Tuhan, Engkau mendengar suaraku. Pada pagi hari aku akan mengatur bagimu dan aku akan berjaga-jaga." Bergabunglah bersama kami dalam doa pagi yang akan diadakan pada hari Rabu sampai Sabtu dimulai pukul 5 sampai selesai. Awali harimu dengan berdoa kepada Tuhan dan percaya apa saja yang kita minta dalam doa, kita akan menerimanya. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami mendeklarasikan berkat Tuhan berkelimpahan dalam kehidupan Bapak Ibu. Happy birthday! Sekian Destiny Halai minggu ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. God bless you.